Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in at-tabi'in ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala nasi sya'an min tamarin aw sya'an aw sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimina yu'tuna qoblal fitri bi yaumin aw yaumaini. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Pemirsa yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi sekarang ini mudah-mudahan semua muslimin muslimat dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, karahmatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengantarkan kita hidup di dunia ini bisa berbahagia, hidup di akhirat pun juga berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini alhamdulillah kita sudah mengikuti dan menjalankan ibadah puasa insya Allah hampir separuh. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita ingat kembali perintah Allah yang terkait dengan masalah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sangat amat penting sekali bagi kaum muslimin muslimat utamanya yang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang sanadnya adalah Abi Umar. Ini menjelaskan terkait masalah zakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri min Ramadan, zakat fitrah pada bulan Ramadan itu alan nasi sya'an, bagi manusia adalah satu sok. Kemudian min tamarin sya'an, kemudian kita disuruh mengeluarkan kurma satu sok. Wa min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa. Begitu juga gandum itu juga bisa dikeluarkan sebagai zakat bagi orang yang merdeka maupun hamba, laki maupun perempuan dari orang-orang muslimin, yu'tuna qoblal fitri biyaumin aw yaumaini. Kemudian dikeluarkan bagi orang muslim yaitu sebelum melaksanakan sholat idul fitri, satu hari sebelum idul fitri maupun 2 hari sebelum idul fitri. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah itu adalah sangat bermanfaat sekali. Kemudian syarat wajib zakat fitrah itu adalah bagi umat Islam. Umat Islam diwajibkan bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Selain Islam adalah tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena syariat Islam itu hanya dikhususkan kepada umat Islam, yaitu bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, syarat wajib untuk melakukan zakat fitrah itu adalah orang yang sudah lahir sebelum terbenam matahari pada hari
raya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempunyai lebih harta untuk makan malam pada hari raya dan untuk siangnya. Oleh karena itu, persyaratan untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah sangat amat minim sekali. Syaratnya seperti itu. Kemudian yang harus dikeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala rumah tangga dan yang menjadi tanggungan nafkahnya. Pemirsa yang berbahagia, zakat fitrah ini adalah perlu dikeluarkan. Kepala keluarga perlu memperhatikan semua anggota keluarganya harus dikeluarkan. Menurut jumhur ulama, berapa yang harus dikeluarkan adalah 1 sa'. Insya Allah di Indonesia ukuran itu adalah 3 kg tiap-tiap manusia, tiap-tiap anggota keluarga. Andaikan kepala keluarga memiliki tanggungan nafkah 5 orang, berarti yang harus dikeluarkan zakatnya 5 kali 3 kg. Manakala tidak mampu, kemudian tidak memiliki sisa harta untuk malam hari raya dan siangnya, maka orang itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Pemirsa yang berbahagia, sekarang ini perlu kita lihat syarat minimal wajib zakat fitrah itu orang yang memiliki sisa bahan makan untuk malam hari dan paginya untuk seluruh anggota keluarga yang menjadi kewajiban menafkahinya. Kemudian terjadi bahwa kadang-kadang suatu keluarga itu kelihatannya mampu, rumahnya bagus, kemudian lantainya sudah keramik, mungkin punya mobil dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin terjadi bahwa orang itu tidak memiliki sisa bahan makan untuk malam hari raya dan siangnya. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kondisi orang yang seperti itu berarti tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, namun harus diberi zakat fitrah. Inilah yang perlu dicermati para pemirsa. Kadang orang hanya melihat kelihatannya mampu, kemudian dia tidak diberi zakat. Maka bagi panitia zakat fitrah ini tentunya harus berhati-hati di dalam membagi zakat fitrah dan harus mencermati bagaimana tiap-tiap keluarga supaya zakat fitrah itu bisa tersalur sebagaimana mestinya. Karena zakat fitrah ini ketentuannya tidak seperti zakat mal. Kalau zakat mal itu ada persyaratan-persyaratan lain bagaimana pemilikan harta. Tapi zakat fitrah itu tidak seperti itu. Pemirsa yang berbahagia, besar zakat yang harus dikeluarkan itu kalau kita lihat di dalam kitab fikih, kitab Subulus Salam, 1 sa' itu adalah 3,1 liter. Nah kalau di Indonesia ya sekitar 3 kg. Itu pun menurut ukuran relativitas, boleh lebih dari itu. Pemirsa yang berbahagia, waktu membayar zakat itu kapan? Lah ini yang harus dicermati. Membayar zakat itu boleh dimulai dari awal bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Andaikan melakukan puasa baru 1 hari, mengeluarkan zakat itu adalah diperbolehkan dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Itu biasanya kalau orang sekarang mengeluarkan zakatnya sudah jauh-jauh dari malam bulan Ramadan, tapi itu juga boleh. Tapi ini waktu yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu yang lebih baik, waktu yang afdol. Manakala kita bisa mengeluarkan pada waktu yang afdol,
kemudian punya waktu yang longgar, kemudian bisa membagi, yaitu pada setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Berarti kalau kita terbiasa untuk sholat di masjid, sepulang dari masjid itu tentunya harus mengerjakan, mempersiapkan untuk membagi zakatnya. Dihitung jumlah keluarganya berapa, kemudian berasnya juga dipersiapkan, kemudian bisa langsung diberikan kepada yang berhak. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana zakat fitrah manakala itu dikeluarkan berwujud uang? Lah inilah masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena apa? Ada juga yang membolehkan membayar zakat itu dengan uang. Karena apa? Dengan ijtihad, manusia itu terdiri ada dua unsur atau dualisme. Manusia terdiri dari unsur fisik, manusia itu terdiri dari unsur rohani. Nah, untuk mengurusi, untuk melengkapi kebutuhan keduanya itu, kalau kebutuhan fisik itu bisa dicukupi dengan berupa makanan, yaitu nasi yang berasal dari beras atau yang lainnya. Namun manusia bisa hidup yang sempurna, tentunya psikisnya pun, jiwanya pun itu harus diurusi dan dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah berupa pendidikan, sarana-sarana dalam untuk mencari ilmu, untuk sekolah, untuk ke pondok, untuk yang lain-lainnya. Kemudian zakat fitrah kalau diberikan seperti itu, sebagian ulama berpendapat itu adalah boleh karena dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan rohani. Nah, ini tergantung bagaimana keadaan masyarakatnya. Silahkan untuk dipikirkan tersendiri. Yang paling penting adalah zakat fitrah ini untuk menolong fakir miskin manakala pada saat malam Idul Fitri dan siangnya itu tidak bisa bersenang-senang merayakan hari besar Idul Fitri. Pemirsa yang berbahagia, karena Idul Fitri itu merupakan suatu pertemuan tahunan. Diharapkan semua seorang muslim di lingkungan itu bisa berkumpul bersama, melaksanakan sholat bersama. Oleh karena itu dianjurkan sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilakukan di tempat yang luas atau lapangan, supaya bisa memuat putri, anak kecil, dewasa, orang tua yang haid pun itu diharapkan datang untuk mendengarkan khutbah. Karena untuk memperlihatkan bahwa umat Islam itu wahdah, umat Islam itu adalah satu, umat Islam itu adalah bersatu. Pemirsa yang berbahagia, hadis tersebut adalah wa addaha qabla sholati fayya zakatun makbulatun. Manakala zakat itu ditunaikan sebelum sholat adalah merupakan zakat atau sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaiknya waman ada ba'da sholati, manakala pembayaran zakat itu dilakukan setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah, itu bukan termasuk zakat fitrah, namun sebagaimana shadaqah biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah. Pemirsa yang berbahagia, dengan sedikit inilah mudah-mudahan segala sesuatu yang terkait masalah zakat fitrah, mari kita pelajari bersama bagaimana perintah Rasulullah supaya kita dalam melaksanakan Idul Fitri ini bisa mengikuti bagaimana tuntunan Rasulullah, sehingga perbuatan kita, upaya kita ini bisa termasuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.